Yo Mina, balik lagi sama gue dan kali ini gue bakal lanjutin part 3 dari cerita manhwa My Harem Grew So Large, I Was Forced to Ascend. Dan untuk part sebelumnya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Jadi biar lama lagi kita gas aja lah kalau cerita manhwanya. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, saat ini Xiaoyu marah ke Gulau karena cara naik ranknya itu harus begituan. Tapi Yoyo ketawa menghina Xiaoyu. Meskipun Xiaoyu itu lebih tua dari Yoyo, hati Xiaoyu masih suci seperti anak kecil. Dan Xiaoyu pasti nggak terima melakukan hal memalukan begitu. Yoyo lanjut, tapi kalau ada musuh kuat mendekat, jadi mereka tidak bisa buang-buang waktu. Jadi cuma dia dan Gulo bakal melakukan pearl diving itu. Dan menyarankan Xiaoyu untuk menjaga di luar aja, menghina lah. Jelas Xiaoyu nggak terima, tapi Yoyo bilang ternyata Xiaoyu itu cukup ahli di bidang begituan. Dan ternyata dia itu membaca buku tutorialnya di tempat tinggal dia sebelumnya. Yoyo terus menggoda Xiaoyu, apa Xiaoyu pernah praktek dengan orang lain atau sendiri. Xiaoyu jelas nggak pernah, tapi Xiaoyu nanya apa Yoyo pernah. Jadi Yoyo itu pernah praktek sendiri ya. Jadi mereka berdebat siapa yang akan latihan dengan Gulo. Tapi Gulo bilang kalau mereka bisa bersama latihannya. Ya, rest in peace. Jelas Gulo langsung dipukulin sama mereka. Tapi Gulo minta waktu agar bisa menjelaskan alasan dia. Jadi dia bilang sekarang kan dia harus segera naik level. Tapi jika dia cuma dengan satu orang saja, maka bakal ada masalah lainnya yang datang. Jadi Gulo bilang kalau dia itu punya dua dasar di dalam tubuhnya, the innate sword constitution dan the primordial origin atau embryo. Ya, itulah. Oke, jadi itu maksudnya orang yang lahir memiliki pedang di tubuhnya bakal menjadi jenius dalam kultivasi pedang. Dan primordial ini sangat cocok untuk pelatihan formasi talisman. Dan bahkan ada lelucon kalau orang yang punya dasaran ini bisa lebih kuat dari sekte leader lainnya. Jadi Gulo bilang kalau dia belum mendapatkan kendali atas kedua dasar itu pasti masih aman-aman saja. Tapi pas sudah mendapatkannya, itu bakal menjadi melebihi satu sama lain. Dijelaskan lagi kalau kedua dasaran itu sangat langka dimiliki sama orang. Dan Gulo yang punya kedua itu. Dari tubuh Gulo, kedua dasaran itu memiliki wilayahnya masing-masing. Jadi jika dia cuma meningkatkan salah satunya, maka tubuh dia bakal meledak dan mati. Ini membuat keduanya kaget dan sadar dengan perkataan Gulo, yang dimana sangat berbahaya untuk tubuh Gulo. Dan balik ke topik utamanya, risiko tinggi maka dia makin tinggi. Jadi kalau mereka bersama, maka Gulo bakal makin lebih kuat. Dan Gulo bilang itu benar, dan semua orang yang di sini sangat pintar dalam kultivasi. Tapi Ancient Soul dia lebih hebat dari mereka. Xiaoyu jelas emosi karena diremehkan. Dan Gulo bilang red flag lagi. Kalau dia berjanji atas surga, kalau dia hanya ingin mengalahkan musuh mereka dan gak tertarik dengan kecantikan mereka. Jelas Gulo dihajar. Tolol banget lah si Gulo ini. Lalu Xiaoyu dan Yoyo ngobrol gimana nih ke depannya. Dan Xiaoyu meskipun banyak ngomong, kalau melakukannya itu dia nggak tahu sama sekali bagaimana. Tapi Yoyo menenangkan kalau bakal diajarin kok sama dia. Lalu Gulo yang dari tadi dipukulin dipanggil. Dan keduanya setuju latihan bersama. Ya, latihan bertiga. Dan Gulo langsung menyiapkan tempat latihannya, yaitu spray kasur kualitas tinggi. Yoyo juga menyiapkan bantalnya dan soundproof dari Gulo. Jadi mereka sekarang mulai latihannya. Dan ya, kalian bisa pikirin aja lah gimana latihannya itu. Dan nggak akan gue jelasin ya. Dan di pagi harinya, kedua cewek itu masih tidur. Dan Gulo keluar dan bilang, bahkan setelah meminjam RAM mereka, dia baru masuk ke Golden Core Realm, 3 tingkat lebih kuat dari Azure. Bentar ya, untuk tingkatan level di manhwa ini nggak dijelasin sama sekali, jadi gue juga bingung soal tingkatan kekuatan di manhwa ini. Jadi kalau kalian tanya gimana tingkatan kekuatannya juga gue nggak tahu ya, karena nggak dijelasin sama sekali. Oke, lanjut aja lah.
Azure datang dan Gulo mengajak pertarungannya itu di tempat lain saja. Dan mereka di langit, ya, di langit. Dan Gulo di sini Sigma banget. Lalu ke Xiaoyu dan Yoyo yang khawatir apa Gulo bakal bisa menang. Yoyo menenangkan Xiaoyu dan Xiaoyu sempat digoda sama Yoyo. Xiaoyu marah, tapi dia nanya kenapa Yoyo bisa santai begini. Tapi Yoyo bilang sejak kapan Gulo kalah pas meminta pedang lawannya. Dan mengingatkannya lagi kalau Gulo yang menciptakan teknik berpedang Shushan. Jadi Xiaoyu bisa tenang. Dan ke Gulo yang menang melawan Azure. Azure jelas heran kenapa Gulo bisa sekuat itu. Tapi Gulo sudah tahu trik pedang Azure. Jadi dia tinggal mengcounter tekniknya saja. Dan Gulo nanya, apa Azure tahu tentang Sword Constitution? Azure jelas nggak tahu. Jadi Gulo bilang kalau dia bisa berkomunikasi dengan pedang dan pedang Azure ini sangat memuji Azure. Tapi Gulo sudah sadar dengan rencana Azure. Dan Gulo meminta apa skill yang bakal ditunjukkan sama Azure. Azure memperingati, tapi Gulo nggak peduli karena dia menantikan pertarungannya. Jadi Azure pakai skillnya dan Gulo dibawa ke sebuah domain. Dan di depan dia ada sebuah boneka Dewi. Dan levelnya itu sudah di tingkatan Earthen Immortal Realm. Tapi kenapa bonekanya bisa begitu ya? Next, sebenarnya di sini ada adegan antar Xiaoyu dan Yoyo, tapi gue skip aja ya, karena ya mereka masih khawatir sama Gulo. Next, ke Gulo yang sudah menggunakan segala hal, tapi dia masih tertekan melawan boneka itu. Dan boneka itu menyuruh Gulo menjilat kakinya dan tunduk ke Son of God. Gulo jelas nggak menerimanya, dan boneka ini makin sombong kalau Gulo seharusnya tunduk aja ke dia agar bisa menunjukkan kebaikannya. Lalu Gulo flashback di saat pertama kalinya dia bertemu dengan Master Dia. Gulo di sini rambutnya hitam ya, nggak beda sih. Oke, nama Master Dia adalah Lucy. Gulo nggak percaya dengan Lucy karena poster sama muka aslinya itu beda. Ya, di bedanya itu di mana lagi ya, kan tau lah. Dan Gulo nanya ke Lucy apa tujuan akhir dari Immortal Cultivator. Jadi Lucy menjelaskan kalau tujuannya agar tubuh dapat mendapatkan peningkatan dirinya. Dan juga dijelaskan tentang dunia ini yang banyak banget dan gue males jelasinnya. Ya, singkatnya banyaklah barang-barang aneh, hal-hal aneh di dunia itu. Dan Lucy bilang segala hal yang ada di dunia ini bisa dilihat pas masa hidup mereka. Gulo jelas kagum dengan perkataan Lucy, tapi Lucy nanya kalau semua hal di dunia ini diciptakan sama Tuhan, gimana Gulo akan menanggapinya. Tapi Gulo mengira kalau Tuhan itu maha kuasa, tapi Lucy nggak percaya dengan Tuhan maha kuasa. Makanya dia bakal melihat Tuhan itu sendiri, dan jika mereka itu sangat kuat, maka dia tinggal mengalahkan mereka. Dan ditunjukkan kalau dia mengalahkan dewa. Ya, dan itulah Immortal Cultivator. Balik ke masa sekarang, yang Gulo mengingat perkataan Lucy kalau mereka Immortal Cultivator harus melawan surga dan mengalahkan Tuhan itu sendiri. Dan Gulo mengeluarkan skill ultimate-nya, dan boneka itu yang awalnya cuma boneka kosong aja, kali ini beneran dimasukin sama suatu makhluk. Dan dia nanya siapa Gulo ini. Gulo malah balas dengan sebaiknya kalau kau jangan mengganti namamu karena I'm your father. Gue nggak tahu juga kenapa dia pakai nama father, ya tahu gue. Dan bonekanya hancur, domainnya juga hancur. Lalu mereka berdua jelas senang karena Gulo berhasil menang. Jadi mereka harus bersiap-siap menemui Gulo. Xiaoyu langsung ke mode sendiri. Karena Xiaoyu masih sendiri, jadi baju dia dibawa sama Yoyo, dan Xiaoyu harus pakai pakaian yang ada di inventory dia. Ya, lalu Gulo menahan Azure yang jatuh, lalu Azure sadar, dan Gulo langsung menodongkan pedangnya ke Azure. Tapi Gulo membiarkan Azure pergi. Azure heran, kenapa? Jadi Gulo bilang kalau dia tahu kalau Azure ini bukanlah orang yang bisa membunuh orang lain. Gulo bisa tahu itu karena dia juga punya kenalan seperti Azure. Dan pas Azure bertarung melawan Yoyo, serangan dia itu tidak terlalu
fatal. Karena pedang dia juga memberitahu ke Gulo. Dan Gulo menyimpulkan kalau Azure ini sebenarnya tidak mau menjadi Knight of Holy Sea. Dan flashback pas Azure menyelamatkan semua target dia, bahkan Necromancer kemarin itu tidak diambil nyawanya. Lalu Azure mengingat masa lalu dia yang dimana pas kecil dia diambil karena dia memiliki divine energi yang tinggi. Dan dia diteliti terus menerus dan dipaksa menjadi Pope Knight di usia mudanya. Dan dia itu sebenarnya ingin berhenti. Jadi Gulo nanya kenapa Azure nggak berhenti aja. Azure nanya apa Gulo tidak takut dengan makhluk itu. Dan Gulo itu nggak takut. Lalu Azure jelasin untuk menggunakan domain itu dia harus menggunakan tato di tubuhnya. Jadi sekarang dia nggak bakal bisa dilacak. Tapi karena masih punya pedang itu, dia masih bisa dilacak. Jadi Gulo minta kasih dia aja pedangnya. Dan pedangnya itu disimpan di inventory dia. Jadi Azure yang sudah kalah dan kehilangan Saint Artia sekarang bisa bebas dan balik berkebun. Lalu Yoyo datang dan senang melihat Gulo yang sehat. Lalu Xiaoyu memanggil dari belakang dan dia itu sembunyi karena pakaian dia itu yang wah banget. Jadi mereka balik dan Gulo itu gugup. Jadi Yoyo nanya soal Azure. Gulo bilang dia mengirim Azure ke suatu tempat agar bisa bertani dan hidup bebas. Dan sekarang dia bakal balikin realm mereka. Dan ya, mereka main bertiga lagi. Dan besoknya mereka berdua merasa ada yang aneh karena realm mereka itu nggak balik tapi malahan turun. Gulo cuma bisa diam. Jadi dua realm mereka yang dipinjam sama Gulo hancur pas bertarung karena genting situasinya. Makanya dia harus pakai realm mereka. Dan dia bakal berjanji balikin realm mereka dalam 1 bulan. Jadi mereka nanya, karena nggak ada realm yang perlu dibalikin, kenapa mereka ngelakuin itu kemarin? Gulo bilang karena mereka itu nggak bilang stop. Ya kalian tahu ngapain dia lah. Lanjut kita sekarang ke Gunung Hong di perbatasan kota Aide. Ada 2 orang yang masuk ke gua dan datang melawan Lava Giant Dragon. Rambut biru memberi buff dan rambut merah mengalahkan naganya dengan sangat mudah. Dan nama rambut merah itu adalah Jace. Dan nama rambut biru belum dibilangin. Oke. Balik ke Gulo dan yang lainnya. Sekarang mereka bakal melihat harta karun yang mereka dapatkan dalam pertarungan kali ini. Pertama, dia mendapatkan 2 pedang Azure itu yang memiliki power of rule. Yoyo kagum dengan Gulo. Gulo jelas songong dong. Tapi Xiaoyu curiga bagaimana Gulo bisa mendapatkan kedua pedang itu. Dan Gulo ditampar. Padahal cuma Xiaoyu yang pikirannya aneh. Dan Gulo menjelaskan kalau pedang itu memiliki tato dari Son of God. Jadi kalau dipakai sembarangan, mereka bakal bisa dilacak. Makanya sekarang disimpan di inventory dia. Lalu hadiah berikutnya adalah ini. Jadi itu adalah serpihan dari boneka yang dia lawan kemarin. Yoyo juga merasakan energi dari item itu. Dan Gulo songong karena serangan dia itu terlalu kuat. Makanya cuma itu yang tersisa dari bonekanya. Jadi Xiaoyu nanya bagaimana menggunakan item itu. Jadi Gulo berpikir, tapi pas berpikir itemnya itu bersinar dan boneka kemarin muncul. Mereka semua kaget. Jadi Gulo coba cek bonekanya. Dan ternyata boneka itu memiliki organ dalam juga. Jadi boneka itu bisa digunakan untuk pearl diving. Gulo semangat banget kalau pearl diving pasti bisa membuat mereka kuat lagi. Jadi dia menyuruh mereka berdua melakukan pearl diving lagi sama boneka itu. Jadi main gunting. Ya, Xiaoyu jelas gak mau dong. Tapi Yoyo memikirkannya. Ya. Dan ini Gulo malah sok santai. Dia bilang kalau tujuan akhir mereka itu cuma menaikkan realm mereka. Dan dibilangin kalau boneka itu bukan manusia. Cuma boneka aja lah, anggap begitu aja. Dan Xiaoyu jelas gak mau dan nyuruh Gulo aja yang melakukan peningkatan realm dia. Gulo mau saja dan energinya bakal ditransfer ke mereka lagi. Xiaoyu makin marah dan menyuruh Gulo untuk cari hotel lain saja. Jadi Gulo sudah sampai di hotel lain dan merenung kalau
boneka ini masih memiliki sedikit kesadaran, tapi karena situasinya mendesak, jadi dia bakal melakukannya. Tapi pearl diving itu terlalu rumit, jadi Gulo langsung menggunakan engulfing, yang dimana langsung menyerap energi bonekanya. Dan Gulo sudah menembus rem dia, dan dia batuk darah, dan darahnya jatuh ke sana. Ya, jadi Gulo langsung meditasi. Lalu beberapa saat kemudian, rem Gulo sudah naik dan melewati tingkatan Xiaoyu dan Yoyo. Tapi di luar ruangan ada sebuah keributan dan pintu kamarnya itu dobrak. Dan kedua orang tadi itu melihat Gulo dan boneka itu ya gitu pokoknya lah gitu pokoknya. Dan langsung Jess memarahi Gulo. Gulo juga heran kenapa dia bisa di keadaan begini. Jadi dia langsung mengaktifkan mode pembohongnya dan tanya mereka ini siapa. Dan dia adalah hero Jess dan sedang dalam perjalanan dia. Tapi dia sadar kenapa Gulo di sana. Tapi Gulo masih mengganti topiknya dan Gulo akan memberikan hadiah ke mereka, dan itu adalah patung dirinya. Jess nggak percaya, jadi Gulo nyuruh kalau mereka cek lebih dekat aja. Dan patungnya tiba-tiba meledak dan dia disiram pakai air kemarin, dan Gulo itu berhasil kabur. Pas balik, Gulo langsung diledek sama Xiaoyu dan Yoyo karena dia itu sudah kering ya. Tapi Gulo malah mengira kalau mereka mau meningkatkan rem mereka lagi. Jelas Gulo dipukul. Jadi Gulo bilang kalau dia punya sedikit masalah, kalau ada orang yang kenal dengan boneka Son of God itu. Yoyo mau membasminya, tapi dihentikan sama Gulo karena tingkatan mereka itu tidak rendah dan dia itu diregistrasi sebagai hero. Jadi makin rumit masalahnya. Apalagi hero itu nggak lemah, punya koneksi dan item yang sangat kuat. Jadi mereka sekarang cuma bisa memakai samaran. Jadi Gulo menyarankan mereka untuk mengikuti tradisi saja. Jadi Xiaoyu dan Yoyo menggunakan pakaian maid. Penyamaran Gulo malah pakai kumis saja. Xiaoyu marah, tapi Gulo bilang kalau ini rencananya yang dipikirin sama Yoyo. Dan Yoyo mengingatkan Xiaoyu kalau mereka sekarang menjadi apa? Yap, maid Gulo. Jadi dia menyuruh Xiaoyu untuk memanggil Gulo dengan panggilan master. Ya. Tapi sampai sini aja dulu buat part 3. Kita lihat ada cerita manhwa My Harem Grew So Large, I Was Forced to Ascend. Dan arc 1 dari manhwanya sudah selesai, dan sekarang kita bakal masuk ke arc kedua. Dan bagaimana penyamaran mereka bakal berguna, apakah berhasil atau enggak. Jadi tunggu saja part 4 dari video alur cerita manhwanya. Dan kalau kalian suka sama konten gue, kalian bisa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, Bakakers. Manga, manhwa, anime, donghua.